Bayangkanlah bunga yang tak mekar itu, temanku. Berpikirlah sejenak atas apa yang menimpanya. Tak mekar ia sebab cahaya matahari enggan memeluknya. Tak mekar ia sebab pupuk tak ia dapatkan. Tak mekar ia sebab hujan tak datang sebagaimana mestinya. Tak mekar ia sebab tak seorang pun manusia peduli padanya. Bukankah bunga itu adalah kita, temanku? Kita yang sungguh rapuh dipengaruhi oleh berbagai macam fenomena sosial. Kita yang dibentuk oleh pergaulan yang kita datangi. Kita yang dibangun oleh percakapan yang kita ikuti. Dan kita yang menjadi apa yang kita pilih. Beruntunglah kita menjadi manusia. Manusia yang memiliki pilihan. Tak seperti bunga itu. Hanya itu kukira perbedaannya. Pilihan untuk menentukan lingkungan yang sehat atau racun. Pilihan untuk bertumbuh atau mati. Pilihan untuk mekar atau layu. Mekarkah kita, temanku? Ketahuilah bahwa kuda itu dilahirkan, namun manusia tidak dilahirkan, tapi manusia itu dibentuk. Berkali-kali sudah kukatakan bahwa bukanlah pikiran yang membentuk pergaulan, namun pergaulanlah yang membentuk pikiran. Tidakkah kau berpikir bahwa apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, dan apa yang kau baca membentuk dirimu dan pemikiranmu? Apa yang kau lakukan untuk menghabiskan waktumu dan apa saja yang menjadi topik pembahasan dalam percakapanmu akan memengaruhi kemana pikiranmu akan menjejakkan kakinya. Sesungguhnya kita tidak mencari jati diri kita, tapi kita membentuknya. Bentuklah ia dengan sebaik-baiknya. Janganlah habiskan waktu untuk hal-hal yang nihil makna. Namun begitulah kita para manusia. Kita selalu mengira bahwa kita memiliki banyak persediaan waktu. Kita selalu berpikir bahwa kitalah yang menghabiskan waktu. Namun kukatakan, sekali-kali tidak. Waktulah yang menghabisi kita. Maukah kau dihabisi oleh waktu? Yakinkah kau ingin dikendalikan olehnya? Sekali-kali tidak, temanku. Viktor F. Frankl juga pernah berkata, ketika seseorang tidak dapat menemukan makna yang mendalam, mereka mengalihkan perhatian mereka dengan kenikmatan. Selalu kerenungi bersama diriku sendiri, untuk apa pula aku mengejar-ngejar perasaan nikmat yang sementara itu, tak bertahan lama dan tak abadi. Pada akhirnya, kusadari bahwa pengejaran tiada henti atas sensasi kenikmatan yang tak abadi itu membawaku pada penjara penderitaan. Tak perlu kita jadi ikan yang mengikuti arus, yang terlena oleh kenikmatan palsu dan memabukkan yang ditawarkan oleh dunia. Tak masalah kukira jadi ikan yang melawan arus, karena hanya ikan matilah yang mengikuti arus. Hanya pikiran yang matilah yang tertipu oleh kepalsuan dunia, yang disibukkan oleh hal-hal remeh, diselimuti oleh kemalasan berpikir, dan menjadi budak atas apa yang ia genggam di kantong celananya. Sebagaimana dikatakan oleh Eleanor Roosevelt, orang berpikiran luas mendiskusikan gagasan. Orang berpikiran rata-rata mendiskusikan peristiwa. Orang berpikiran sempit mendiskusikan orang lain. Berapa banyakkah kiranya masyarakat kita yang disibukkan oleh hal-hal remeh yang menumpulkan pikiran-pikiran kritis itu? Benar pula jika dikatakan masyarakat kita lebih senang dihibur daripada diedukasi. Di manakah kakimu berdiri, temanku? Menyenangkan memang dihibur dengan hal-hal remeh yang tak menghabiskan banyak waktu dan pikiran itu. Bergosip, memandangi gawai satu harian penuh, menolak membaca buku. Karena berpikir itu merupakan pekerjaan yang sulit. Namun, tumpul juga pisau berpikir kita bila tak pernah diasah, disebabkan oleh kemalasan berpikir dan enggannya menemukan makna yang mendalam. Cukuplah kita bermain-main dalam hidup. Tak cukupkah penderitaan mengajarkanmu? Atau kau tak pernah memaknai penderitaan? Tumbuhlah dari penderitaan. Banyak belajar aku darinya. Tak perlu juga kau merasakan. Namun, dengarlah dengan seksama, bacalah dengan hikmat, dan lihatlah dengan dalam. Tidakkah kau dengar kisah penderitaan, kisah ibumu, kisah temanmu, kisah mereka yang merasakannya? Tidakkah kau baca peristiwa penderitaan itu, berita kematian, berita kelaparan, berita kemiskinan? Tidakkah kau lihat penderitaan itu, pengemis yang kelaparan, laki-laki tua membawa gerobak, anak yatim piatu yang tak tahu wajah orang tuanya? Peluklah mereka, wahai orang-orang, suarakanlah kehidupan, sakral ia andai kau tahu. Buanglah hal-hal remeh itu ke tempat sampah, belajarlah sampai mati, belajarlah agar kau abadi. Abadi namamu, walau raga tak ada.
Pengetahuan adalah hak semua orang. Maka ketidakingintahuan terhadap pengetahuan janganlah engkau pilih, karena penolakan terhadap pengetahuan merupakan sebuah tindakan yang arogan dalam membodohi diri sendiri. Bacalah buku itu, dengarlah kisah-kisah, atau perhatikanlah peradaban. Sudah saatnya kita revolusi, sudah saatnya kita berevolusi. Jadilah bunga yang saling menyiram. Siramlah aku ketika aku ingin mekar, kusiram pula kau ketika kau layu. Kitalah bunga-bunga yang mekar itu, bersama kau dan aku, bersama matahari dan juga langit biru.